Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang saya cintai, saya banggakan, khususnya kelas 9 SMP 2 Ngawen khususnya, bahwa kesempatan pada pagi hari ini kita lanjutkan materinya, khususnya bab 6, yaitu tentang kemagnetan. Yang kedua adalah teori kemagnetan bumi. Apa artinya teori kemagnetan bumi? Ini sebetulnya bumi dianggap sebagai sebuah magnet besar. Bumi dianggap sebuah magnet yang cukup besar, yang mana magnet yang ada di bumi ini bentuknya adalah magnet batang. Yang magnet itu punya dua kutub, utara dan selatan. Magnet batang itu memanjang dari utara ke selatan. Tetapi pada kenyataannya bahwa letak kutub-kutub magnet bumi itu tidak sama persis dengan kutub bumi yang sesungguhnya atau kutub geografis bumi yang sesungguhnya. Ini tidak tepat sama, tetapi agak melenceng sedikit. Karena melenceng sedikit, sudut melencengnya atau pergeserannya seringkali disebut dengan sudut deklinasi bumi atau deklinasi. Apa itu sudut deklinasi? Dapat kita perhatikan tayangan seperti ini. Ini ada magnet, ini ada bumi, ada kutub utara letaknya di atas, sedangkan kutub yang selatan di bawah. Bahwa magnet yang ada di bumi ini bentuknya adalah magnet batang, tetapi letak kutubnya tidak pas. Yang utara itu tidak pas di sini, tapi sebetulnya bahwa letak kutub-kutub magnet bumi ini berkebalikan dengan kutub bumi yang sesungguhnya. Kenapa seperti ini? Karena cara awalnya bahwa ditemukan teori magnet bumi ini karena ditemukan magnet terlebih dahulu, bahwa magnet kalau digantung bebas mengarah utara dan selatan, tetapi tidak tepat utara dan selatan, agak melenceng. Karena letak kutub magnet yang ditemukan di atas bumi ada dua kutub, utara dan selatan. Yang mengarah utara disebut kutub utara, sedangkan yang mengarah kutub selatan kutub selatan. Karena kita tahu sifat magnet adalah ditarik oleh magnet. Ya, kenapa kok magnet-magnet yang ada di bumi, khususnya kompas, selalu mengarah utara? Dimungkinkan di dalam bumi ini, diteorikan bahwa di dalam bumi ini ada sebuah magnet besar yang disebut dengan teori magnet bumi yang bentuknya batang. Sehingga letak kutub-kutub magnet bumi berkebalikan dengan kutub bumi yang sesungguhnya. Yang selatan berada di utara, yang utara berada di selatan. Kalau kita gambarkan bahwa magnet ini membentuk medan magnet di sekitarnya. Nah, yang seringkali digambarkan dalam bentuk garis gaya. Tapi ini tidak tepat. Ini tidak tepatnya itu disebut dengan sudut deklinasi. Nah, ini kalau punya kompas kita bawa ke utara, nanti itu padang pas di atas ini dia tidak bisa tepat mengarah utara dan selatan. Kenapa? Karena yang utaranya nanti berada di bawah sini, sedangkan yang selatan berada kalau ini kita bawa ke bawah ya geser-geser seandainya ya, nanti juga mengalami pergeseran. Ya, inilah karena di dalam bumi ini ada sebuah magnet batang. Tolong nanti di PowerPoint yang sudah saya berikan tadi pagi
ini bisa kamu hidupkan, nanti caranya bagaimana akan saya jelaskan lebih lanjut. Ini sudut yang dibentuk ini namanya sudut deklinasi. Deklinasi ada dua, deklinasi positif dan ada deklinasi negatif. Ini gambar tayangannya seperti ini. Nah, yang seandainya kutubnya mengarah melenceng sedikit ke kanan, ini disebut dengan deklinasi positif atau searah gerakan jarum jam. Berlawanan kalau ke kiri berlawanan dengan arah jarum jam namanya sudut deklinasi negatif. Berikutnya ternyata kalau kita punya kompas itu kalau dilihat dari samping, dari sebelah kiri atau kanan, atau kita lihatkan mendatar, bahwa walaupun kompas itu seimbang antara kiri dan kanan, ternyata kalau dibawa ke kutub ternyata jarum kompas nanti tidak bisa seimbang. Kenapa? Karena dia itu dekat dengan magnet-magnet bumi yang ada di bawah. Nah, sudut yang dibentuk itu terhadap bidang mendatar di permukaan bumi namanya adalah inklinasi. Nah, inklinasi ini kalau kita lihat dari pinggiran ini ya, ini horizontal, nanti ini harusnya sejajar, tapi ternyata kadang tidak sejajar. Kadang yang utara lebih ringan kelihatannya, yang selatan kadang lebih ringan, ya kebalikan. Lah, oleh sebab itu ada utara dan selatan ringan dan kelihatan berat, maka kita bagi bahwa sudut inklinasi ada dua, positif dan negatif. Kalau utaranya condong ke bawah atau lebih berat, maka inklinasi yang dihasilkan adalah inklinasi positif. Nilai dari inklinasi ini juga nanti akan membentuk sudut paling banter, paling besar adalah 90 derajat. Sehingga sudut inklinasi dan deklinasi itu sebetulnya paling kecil adalah 0, itu berarti kira-kira berada di khatulistiwa. Sedangkan kalau mendekat kutub sana, sudut-sudutnya kadang positif, kadang negatif sebesar 90 derajat. Ini kalau seperti inilah, ini deklinasi negatif karena utaranya lebih ringan. Ini saya jelaskan, ini ya, saya tulis, ini bisa ditulis di buku catatan. Nah, bahwa ternyata di permukaan bumi ini sudut deklinasi dan inklinasi itu tidak ada yang sama di setiap daerah, ada perbedaan semuanya, sehingga untuk menunjukkan suatu tempat sekarang itu sebetulnya bisa ditunjukkan dari apa yang dikatakan dengan GPS, yang sekarang sudah semuanya adalah elektronik ya. Sekarang kita bisa melihat kamu pergi kemana itu bisa lihat di GPS ya. Ini betulnya prinsip kerja awalnya diawali dari kompas itu yang kita mengenal ada deklinasi dan inklinasi. Ini apa itu GPS? Silahkan dicari di buku, di buku-buku di internet ya. Karena kita belajar sekarang kan cukup banyak kan internet, sana ada di Google ya kan. Jadi seperti itu, silahkan dikembangkan, dicari ini sebagai latihan ya. Nah, bisa dicatat di bukumu, dan nanti suatu saat besok kalau akan menjelang tes atau bersamaan dengan tes, nanti tugas-tugasnya bisa sambil dikumpulkan. Dan nanti akan saya tambahi nilainya, dan yang aktif memiliki nilai yang besar. Ini latihan-latihannya. Ini seperti itu. Ini pemanfaatan dari magnet bumi ini sebetulnya dapat kita lihat kenapa seringkali kita melihat burung-burung kuntul itu seringkali tidak tersesat, yang seringkali kita lihat di sekitar kita, atau mungkin kalau kita mendengar ada namanya migrasi hewan-hewan. Nah, ini dapat kita perhatikan, ini pemanfaatan medan magnet, khususnya medan magnet bumi dalam migrasi hewan, perpindahan hewan. Itu sebetulnya di dalam
tubuh hewan-hewan ini sudah memiliki alat sensor yang peka terhadap magnet, khususnya magnet bumi. Geomagnetiknya sudah jalan ini. Nah, ini contoh-contohnya bisa dilihat. Nah, ini tayangan tadi pagi ini juga bisa digerakkan seperti ini, bisa hidup. Nah, ini migrasi burung. Ini bisa dibaca ini di PowerPoint yang sudah saya berikan. Ini gambarnya bisa dilihat, dihidupkan ya. Ada kura-kura, penyu, burung lobster. Ini cukup banyak dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini sebelum saya akhiri untuk menghidupkan dari PowerPoint-nya, caranya ini bisa dilihat ya. Ini kalau kamu punya lihat HP di sini, kalau kamu sudah terinstall namanya WPS, kamu aktifkan. Di sini ada pilihan apa? Di bawah itu ada pilihan tanda anak panah, bisa dihidupkan, diklik, diputar namanya. Ini diklik, nanti dia bisa bergerak ini. Nah, bergerak seperti ini. Kemudian bisa digeser-geser dengan cara menggeser di layar HP, nanti gambarnya akan juga bergerak. Ini mungkin hanya tambahan cerita ya, seandainya mungkin ada yang sudah mahir bermain HP mungkin tahu, oh ini ternyata gambar ini bisa dihidupkan, digerakkan. Nah, digerakkan sehingga tayangannya akan menjadi lebih menarik. Ini paling tidak tahu. Sementara mungkin dari saya seperti itu, nah ini bisa dibuka di linknya YouTube juga bisa, sehingga tayangan ini atau pelajaran ini akan lebih menarik. Dari saya mungkin seperti itu, tetap belajar di rumah, jaga kesehatan, tetap protokol kesehatan. Tadi saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.